Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat dan kita siap semua untuk beribadah hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Siapkan Alkitab dan juga uang persembahannya ya. Nah adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu berikut. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita bawa ibadah kita hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan yang kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik kami bersama keluarga, kehidupan kakak layan juga ya Tuhan bersama keluarga. Terima kasih Tuhan di mana tempat kami masing-masing, kami akan bersama untuk ibadah hari ini. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami dari awal ke tengah ini akhirnya. Berkati kakak lain yang bertugas, berkati adik-adik kami juga yang turut bertugas. Biarlah semua yang demi kemuliaan nama-Mu serta menyenangkan hati-Mu. Mohon ya Tuhan berikan hikmat pengertian di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai ibadah kami hari ini. Tidak lupa kami berdoa buat teman-teman kami dan keluarga yang dalam keadaan sakit atau kurang sehat yang tidak ikut dalam ibadah hari ini. Engkau tahu keberadaan mereka. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, memberikan kesembuhan sehingga di minggu yang akan datang teman-teman kami dapat beribadah bersama-sama kami kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kakak undang, mari kita semua mari berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari pasalnya yang ke-91, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kasihnya tiap orang tiada taranya, mengajak kita
adik-adik, sudah siap semua untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Sudah ya? Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh lagi datang menghadap di hadirat-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk tubuh yang sehat. Dan terima kasih lagi kalau pagi hari ini walaupun tetap secara online, kami masih boleh mengikuti ibadah IMPA. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan pada saatnya nanti melakukan dengan baik dengan pertolongan Roh Kudus firman yang boleh kami dengar saat ini. Berkati Kak Vera yang akan menyampaikan cerita supaya apa yang Kak Vera ceritakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, cerita tentang firman Tuhan pagi hari ini itu terambil dari Ezra 7 ayatnya yang pertama sampai ke-10. Ezra 7 ayat yang pertama sampai ke-10. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, kita boleh sama-sama dengar tiap ayat yang nanti akan dibacakan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti boleh ambil Alkitabnya, kita sama-sama baca ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sampai sedemikian untuk pembacaan firman kita pagi ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk pagi hari ini Kak Vera akan bercerita tentang seorang tokoh atau imam yang bernama siapa? Yuk adik-adik kita lihat gambar ya. Nah namanya ini Bapak Ezra. Siapa sih Bapak Ezra ini? Kita dengar sama-sama ya. Ezra was a priest of Israel still living in Babylon. He was an expert in teaching God's law. Bapak Ezra ini adalah seorang imam yang hidup di zaman pembuangan bangsa Israel di Babel. Waktu itu Raja Artasasta memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Dan Bapak Ezra ini
termasuk salah satu yang berangkat bersama-sama bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kemudian tahu nggak adik-adik apa yang Pak Ezra ini temukan di Yerusalem? Yuk kita dengar ya. When Ezra finally gets to Jerusalem 80 years after Cyrus first said the Israelites could go home, he doesn't like what he sees. Adik, sebelumnya Kak Vera mau bahas dulu nih ya. Pak Ezra tadi kan katanya seorang imam ya. Kalau imam itu kerjanya apa ya Kak Vera? Imam itu kerjaannya mengajar, memberitakan tentang firman Tuhan. Karena itu Pak Ezra sangat suka sekali membaca apa ini? Alkitab. Betul. Pak Ezra ini suka sekali membaca Alkitab. Membaca tentang firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Coba Kak Vera mau tanya, adik-adik suka juga nggak baca Alkitab? Suka? Bener? Pintar semua. Nah, Pak Ezra ini karena suka baca Alkitab, dia tahu apa yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan mereka. Nah, karena Pak Ezra ini tahu, tadi di video yang sebentar tadi dikatakan ketika Bapak Ezra pulang, Pak Ezra nggak suka melihat apa yang dia lihat. Karena kenapa? Ternyata bangsa Israel tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian Pak Ezra merasa sedih sekali adik-adik. Kemudian Pak Ezranya berdoa. Dia mohon ampun atas kesalahan bangsa Israel. Dia mohon ampun atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel karena sudah tidak menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Then he called out to God, confessing their sin. As the people heard him praying, they gathered together and called out to God too. They all confessed their sin. At the end of the book of Ezra, the people repent of their sin and turn back to God one more time. Adik-adik lihat kan, ketika Pak Ezra berdoa memohon ampun atas dosa bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel juga ikut apa yang dilakukan oleh Bapak Ezra. Mereka memohon ampunan Tuhan sehingga Tuhan akhirnya memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Terus mereka bertobat. Mereka nggak mau lagi melanggar perintah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa kata bertobat? Tahu nggak artinya apa bertobat? Tahu? Yuk kita sama-sama dengar ya. Tobat itu apa sih Kak Vera? Ya, Kak Vera juga mau dengar sama-sama dengan adik-adik ya. Repent. That means to change your ways, to turn away from what you're doing wrong, right? Nah, tadi dengar kan adik-adik? Bertobat artinya kembali ke jalan yang betul, kembali kepada ajaran Tuhan dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Nah, adik-adik, Bapak Ezra tadi mengajar dan mengajak bangsa Israel karena dia tahu nih apa isi tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus suka, apa yang Tuhan Yesus nggak suka. Pak Ezra tahu. Karena itu dia mau mengajar bangsa Israel untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus suka. Coba kalau gitu kira-kira untuk adik-adik bisa nggak melakukan seperti Pak Ezra? Tapi kan aku nggak bisa cerita tentang firman Tuhan Kak Vera. Aku kan bukan imam. Bagaimana caranya? Boleh. Nih Kak Vera kasih tahu ya bagaimana adik-adik gak usah jadi imam. Bisa menceritakan terus melakukan
apa yang Tuhan Yesus minta dalam kehidupan adik-adik. Kita lihat yuk. Nih, adik-adik bisa melakukan yang pertama, rajin membaca Alkitab. Ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, adik-adik tahu Tuhan Yesus minta apa sih dari kita untuk kita lakukan tiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kalau adik-adik belum bisa baca Alkitab, waktu baca Alkitab sama papa mama, minta kasih tahu, apa sih papa mama yang Tuhan Yesus minta aku lakukan dalam hidupku. Itu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, hormat dan sayang pada papa dan mama. Bagaimana hormat dan sayang pada papa dan mama? Kalau dikasih tahu papa dan mama, dengar-dengaran. Kalau dikasih tahu papa dan mama, nurut, nggak boleh ngelawan. Terus yang ketiga, kalau kita ada teman yang kesusahan, kita bantu. Itu artinya kita mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus ingin kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kasihi sesama, kasihi Tuhan Allah. Terus yang keempat, berbagi. Berbagi juga Tuhan suruh dalam Alkitab untuk mengasihi orang lain, membagi apa yang mereka tidak punya. Kalau kita punya 2 mainan, teman kita nggak punya, kasih pinjem atau kasih 1 supaya dia juga bisa main sama seperti adik-adik. Terus yang kelima, adik-adik boleh pakai talenta adik-adik, nggak usah kayak Bapak Esra menceritakan Alkitab, membacakan Alkitab seperti seorang imam. Gimana caranya? Kalau adik-adik bisa main musik, adik-adik bisa main piano, gitar, atau adik-adik yang tergabung dalam sol bisa main angklung. Itu kalian lakukan, dan kalian lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan seluruh sukacita. Kalian mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan latihan yang benar. Terus nanti mempersembahkan puji-pujian di ibadah. Itu juga Tuhan suka. Kalau gitu, Kak Vera mau tanya adik-adik, mau nggak melakukan apa yang Tuhan suka dalam kehidupan adik-adik? Mau nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik? Tadi Bapak Esra sudah sering membaca Alkitab, tahu apa isi Alkitab, dan dia tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus inginkan adik-adik melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tadi Kak Vera sudah sebut ya, rajin baca Alkitab, hormat pada orang tua, sayang kepada sesama, berbagi, dan juga memberikan talenta kita di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sampai sedemikian cerita Kak Vera untuk minggu ini. Semoga adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan adik-adik. Oke, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi dalam ibadah impak minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kegiatan kita pagi ini kita akan membuat buku istimewa, yaitu buku berkat. Nah, untuk bahan-bahannya di sini kakak sediakan kertas origami, bisa ukuran seperti ini, atau kalau di rumah ada ukuran yang lebih kecil boleh. Dan ini bisa kita pakai dengan bermacam warna. Terus kemudian kertas buffalo. Di sini buffalonya sebelumnya ukuran A4, kakak gunting menjadi satu ukuran dengan kertas origaminya. Kemudian pulpen warna, lem kertas, dan juga ada krayon di sini. Baik adik-adik, kita akan memulai untuk membuatnya. Terlebih dahulu, kita akan melipat sisi bagian yang berwarna ini
untuk diletakkan di bagian dalam seperti ini. Begitu juga yang lainnya, kita lipat seperti ini. Begitu juga yang lainnya. Untuk kertas origami juga kita lipat seperti ini, dan kertas origami ini akan kita gunakan sebagai sampul luar. Kemudian di sisi bagian lipatan seperti ini, bagian putihnya kita kasih lem kertas seperti ini, full ya adik-adik, lem kertasnya full seperti ini. Kemudian kita tempel sama di bagian sisi lipatan seperti ini. Kita menempelnya harus sama rata supaya rapi seperti ini. Kita bisa rapikan seperti ini. Begitu juga selanjutnya, kita berikan lem, kita tempelkan untuk bagian kertas yang lain sama sisi yang lipatan. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik, seperti buku. Nah, untuk bagian sampul, bagian dalamnya seperti ini. Ini lem yang kita letakin ini full ya adik-adik. Untuk sisi bagian dalam full kita berikan, akan kita tempel seperti ini. Kita sama ratakan supaya terlihat rapi seperti ini. Kemudian kita tutup seperti ini, dan menjadi buku seperti ini. Ini yang sudah jadi seperti ini. Ini kakak menggunakan kertas buffalo-nya warna hijau. Kemudian kenapa dikatakan buku berkat? Sisi bagian dalam buku seperti ini akan kita tulis dengan ayat Alkitab, di mana kita bisa memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Mungkin ini kita bisa berikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Contohnya, adik-adik, kita akan melanjutkan untuk menulis atau memberi gambar pada buku berkat tersebut. Bagian sisi sampul depan kita bisa menulis dengan buku berkat. Jadi bisa memberi garis. Kemudian bagian dalamnya kita bisa memberi tulisan ayat Alkitab. Kakak akan memberi contoh, misalnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat pertama. Seperti ini. Dan sisi bagian sebelahnya bisa kita berikan gambar seperti ini. Kita bisa memberi gambar bunga atau gambar apa saja yang adik-adik suka.
hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa dilanjutkan di halaman berikutnya dengan tulisan ayat Alkitab yang lain. Misalnya kakak kasih contoh lagi. Ini bisa kita kasih tulisan pertolongan ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Nah, ini kita bisa memberi gambar seperti ini. Adik-adik bisa memberi gambar lain, mungkin di sisi ini seperti apa. Begitu selanjutnya. Nah, demikianlah buku berkat yang akan bisa kita berikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, kiranya aktivitas kita hari ini dapat menjadi berkat buat kita dan buat keluarga kita dan teman-teman kita. Kakak harap minggu depan yang sudah membuat buku berkat seperti ini dapat memfoto seperti ini dan mengumpulkannya kepada kakak-kakak layan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah mendengar cerita tentang Bapak Ezra yang begitu rajin membaca firman Tuhan melalui Alkitab, sehingga Pak Ezra selalu tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya secara pribadi juga bangsa Israel.
Kami juga ingin Tuhan seperti Bapak Esra mau rajin membaca Alkitab sehingga kami senantiasa tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk mampu dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Pagi hari ini kami membawa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Berkati Pak Presiden juga Wakil Presiden dan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan sehingga mereka dapat bekerja dengan baik untuk bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Berkati para dokter, tenaga medis yang bekerja sedemikian keras Tuhan untuk boleh menyembuhkan mereka, pasien-pasien yang menderita COVID. Biarlah mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan seluruh sukacita yang ada dalam hati mereka. Juga Tuhan beri kekuatan sehingga mereka boleh merawat yang sakit untuk dapat sembuh, dan mereka yang sakit boleh sembuh seperti sedia kala, juga pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Ora et Labora. Berkati pendeta kami, berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan, berkati para presbiter, pelayan-pelayan Pelkat dari PA sampai PKLU. Berkati juga seluruh komisi-komisi yang ada, mereka yang Tuhan percaya untuk bekerja di dalam rencana program kerja untuk kami lakukan. Biarlah apa yang terbaik mereka boleh rancangkan sehingga seluruh program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun Tuhan kami masih dalam masa pandemi dan kami beribadah secara online. Tuhan juga tolong berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, supaya mereka boleh Tuhan pulihkan, dan kesehatan yang daripadamu, kepulihan yang sempurna boleh mereka dapatkan. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun, terima kasih Tuhan untuk 1 tahun pertambahan usia dalam kehidupan mereka. Sukacita kebahagiaan Tuhan kiranya senantiasa tambahkan. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita bersama bangkit berdiri, dan doa persembahan dipimpin oleh teman kita Red. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau naikkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga kami bisa memberi persembahan kepadamu. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini agar bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Haleluya, amin.
kita hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan telah pimpin sehingga kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita perlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, Roh sukacita yang daripadamu, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat hikmat pengertian yang telah Kau berikan. Biarlah kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat kami perlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan pimpin kami kehidupan adik-adik bersama keluarga di minggu ke depan. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami dalam segala aktivitas kami. Ini hidup kami ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.